Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Juz Amma karya Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, mereka berada di dalam kenikmatan. Al-abrar adalah orang yang banyak berbuat kebaikan. Atau kata para ulama, orang ini kalau berbuat kebaikan tidak separuh-separuh. Ya, dia ketika berbuat kebaikan, dia melakukannya ya dengan cara yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik ya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi melakukannya betul-betul untuk Allah dan dia lakukan yang terbaik. Bukan separuh-separuh, bukan ya dengan cara yang kurang baik. Tapi dia melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Inilah al-abrar. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun, kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melakukan suatu kebaikan yang di situ memang kita bisa melakukannya dengan itqan, melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka jagalah amalan itu. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ketika Nabi SAW ditanya ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla, amalan yang paling afdal dan paling cintai oleh Allah yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Jadi kalau kita dimudahkan sama Allah salat, maka jagalah salat. Perhatikan salatnya, usahakan ketika dia salat dia betul-betul ya salat ya khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dipermudah sama Allah untuk puasa, maka dia puasa dengan sebaik-baiknya. Maka inilah al-abrar, mereka orang-orang yang berbuat kebajikan ya betul-betul ya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, wa innal fujjara lafi jahim. Sekarang sebaliknya, orang-orang yang fujjar, orang-orang yang banyak melakukan dosa, ya para pelaku maksiat, kata Allah lafi jahim, mereka berada di neraka jahim. Kata Allah, yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut pada hari pembalasan. Wa ma hum anha biqaibin, mereka tidak dapat keluar dari neraka itu. Ayuhal muslimun, orang yang banyak dosanya, orang yang dia bermudah-mudahan dalam maksiat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka di neraka jahim. Sebagaimana dahulu mereka di dunia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan dalam sebuah hadis tentang seorang laki-laki yang dia secara zahir baiknya luar biasa. Orang-orang menganggap dia adalah orang saleh. Tapi ketika dia sembunyi, dia melakukan maksiat. Ya, kata Nabi SAW, ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihamah bid. Kata Nabi, akan ada orang yang datang besok di hari kiamat
dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, putih bersih. Kebaikan ini luar biasa banyaknya. Tapi apa kata Nabi? Fayaj'aluhu Allahu haba'an mansura. Allah jadikan kebaikan ini kemudian hancur, ya, lebur. Kebaikan ini menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Maka kata Nabi, idza khalau atau min maharimillah intahakuha. Orang ini dia kalau sedang sendirian, dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang fujar, orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimun, takutlah kepada Allah ketika kita dalam keadaan sendirian. Ketika orang tidak melihat, ketika tidak ada yang menyaksikan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu peluang maksiat terbuka lebar, maka timbulkanlah rasa takut kita kepada Allah. Tanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan keadaan kita besok di alam barzakh sendirian, ketakutan itu tergantung dengan keadaan kita ketika kita sendirian. Kalau kita sendirian, kita ada rasa takut kepada Allah, maka di hari itu Allah akan membuat kita aman, tenang, tentram, damai. Tapi siapa yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendirian, maka Allah buat kehidupannya di alam barzakh dia ketakutan, ya, atas dosa-dosanya yang dia lakukan. Karena Allah betul-betul akan menghukum mereka. Al-fujjar, orang-orang yang terus melakukan keburukan. Ya, Allah juga mengatakan yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka, ya, takut cacian makian manusia sehingga mereka tidak melakukan maksiat itu secara terang-terangan. Ya, wala yastakhfuna minallah. Tapi orang ini tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya, sungguh bahaya besar kalau kita masih bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sendirian. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran yang kita dapat kalau kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendirian? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kemuliaan dan keagungan Tuhannya, dia menahan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Allah juga mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan dia sendirian, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, maka dia akan dapat ampunan dan juga pahala yang besar. Allah juga mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya kami akan siapkan dua surga. Kata Hasan Al-Basri, jannatun min zahab wa jannatun min fiddah. Allah akan siapkan surga dari perak dan surga dari emas bagi mereka yang takut kepada Allah. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga takwa kita terutama dalam keadaan sendirian. Jangan sampai justru kita terlihat soleh di depan manusia, tapi kita justru di hadapan Allah dalam keadaan sendirian kita adalah pelaku maksiat yang tidak takut dan bahkan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menjelaskan tentang bahayanya bagaimana seseorang yang soleh di luar, tapi dalam keadaan sendirian dia justru melanggar larangan Allah. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dhira', sampai antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Fayamalu bi'amali ahlin nar, ternyata orang ini melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka orang ini masuk ke dalam neraka. Maka para sahabat bingung. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yadhharu 'indan nas. Dia melakukan amalan penghuni surga yang terlihat di manusia. Dia mengamalkan amalan penghuni surga, dia sholat, dia puasa hanya karena riya, dia ingin dipuji orang, ingin dapat perhatian orang, ya ingin dapat pengakuan dari orang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup kehidupannya dengan dia melakukan amalan penghuni neraka yang menyebabkan dia masuk neraka. Ini juga termasuk al-fujjar, karena al-fujjar adalah orang yang banyak dosanya.
Dia melakukan dosa terus menerus, tidak taubat kepada Allah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi pengagungan ya kepada Rabbul Alamin, maka kata Allah, lafi jahim, orang seperti ini kami akan masukkan ke dalam neraka jahim. Ya, neraka ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang sering kita sampaikan, neraka ini bukan azab yang ringan. Neraka adalah azab yang pedih. Sebagian manusia karena belum melihat neraka, mereka menganggapnya biasa saja, padahal neraka ini luar biasa. Ayyuhal muslimun, kalau misalnya kita di hari Idul Adha ya melihat bagaimana sapi atau kambing itu dipanggang, ya, atau kepala kambing itu dipanggang, atau kambing itu dipanggang hidup-hidup, dipanggang ketika mereka sudah mati, sudah disembelih. Ya, coba bayangkan kalau itu kita dipanggang hidup-hidup. Ya, itu besok di neraka manusia akan dipanggang dan dibakar hidup-hidup. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana kami panggang mereka, kami bolak-balikkan wajah mereka di neraka. Ya, setiap kali kulit mereka matang, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka matang, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kami ganti dengan kulit yang baru. Demikian seterusnya. Ya, di neraka kesusahan-kesusahan, belum lagi ya minuman-minuman, ya makanan-makanan yang sangat mengerikan. Ya, yang menjadikan penghuni neraka itu mereka putus asa. Bahkan kata Allah, innal ladzina kafaru yunaduna lamaqtullah. Orang-orang kafir itu mereka jengkel, mereka marah dengan diri mereka. Kenapa dahulu kami tidak beriman kepada Allah? Bahkan orang-orang yang banyak maksiat yang Allah lempar ke dalam neraka, mereka juga jengkel. Kenapa mereka dulu tidak taat sama Allah dan Rasulnya? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kenapa dahulu kami malah ya taat kepada pembesar-pembesar kami? Ya, kenapa kami dulu malah taat sama pemimpin-pemimpin kami? Fa adalluna sabila, yang menjadikan mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'fain, ya Allah berilah mereka ganjaran yang lebih pedih. Kemudian kata Allah, wa ma hum anha bighaibin. Mereka sebelumnya yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim di hari pembalasan, ini di hari kiamat. Ya, setelah Allah tegakkan hisab, ya Allah tegakkan mizan, timbangan amal, maka setelah itu Allah lempar mereka ke dalam neraka. Ya, kata Allah, wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak dapat keluar dari neraka itu. Mereka tidak pernah gaib, mereka hadir terus di situ. Artinya mereka disiksa, tidak ada dapat keringanan sekalipun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, wa qala alladziina kafaru wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam. Orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka ya berkata kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai malaikat, tolong doakan, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu ya meringankan azab kami meskipun hanya satu hari. Tolong wahai malaikat, kalau bisa satu hari kami tidak diazab, sisanya setelah itu diazab terserah. Maka kemudian para malaikat ini berkata, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Wahai para penduduk neraka, apakah Allah tidak pernah mengutus kepada kalian Rasul? Apakah Allah tidak pernah mengutus kepada kalian pembawa peringatan? Tidak adakah yang menasihati kalian? Qalu bala, mereka hanya bisa menjawab, sudah datang kepada kami. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau begitu silahkan kalian minta kepada Allah, tapi ingat permintaan kalian pasti sia-sia. Maka tatkala mereka tidak bisa minta keringanan, ya Allah Subhanahu wa taala justru katakan kepada mereka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah kata Allah, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak akan tambah kecuali azab. Mereka bukannya diperingan, justru mereka ditambah azabnya. Ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap hari di neraka azabnya bertambah, panasnya semakin bertambah. Ya, azab dari satu waktu ke waktu yang lain semakin bertambah, semakin tersiksa dia.
ya, pupuslah harapannya sehingga dia tidak bisa lagi menyesal, tidak bisa lagi apa-apa, karena dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Dan sekali masuk ke dalam neraka, mereka tidak pernah ghaib, kata Allah. Ya, mereka akan hadir terus di waktu disiksa oleh para malaikat. Kemudian kata Allah, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kata para ulama, pengulangan ini menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kemudian apakah kamu tahu tentang hari pembalasan? Pengulangan ini menunjukkan akan dahsyatnya hari kiamat. Ya, dahsyatnya hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi SAW juga mengingatkan kita, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita pernah meremehkan kebaikan sama sekali, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu, ya, hanya tersenyum. Ya. Kemudian karena kebaikan yang kita lakukan, ayyuhal muslimun, itu akan kita jumpai besok di hari kiamat. Kebaikan sekecil apapun, meskipun manusia tidak tahu, meskipun manusia tidak lihat, tapi Allah melihat dan Allah akan membalas. Allah akan memberi ganjaran kepada kita. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan pernah diremehkan, meskipun hanya menyingkirkan batu dari jalan, menyingkirkan ranting dari jalan. Bukankah kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dia berjalan di pepohonan surga, dia masuk ke dalam surga karena sebab dia cuma menyingkirkan ranting-ranting dari jalan yang mengganggu manusia. Ya, juga Nabi SAW ketika menjelaskan tentang iman, kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah tauhid, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan iman yang paling rendah, yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Meskipun itu dianggap remeh manusia, tapi ketahuilah ada manusia yang masuk surga hanya karena menyingkirkan ranting dari jalan yang mengganggu manusia. Ya, yang mengganggu manusia. Oleh karena itu, sekecil apapun Allah balas. Demikian juga kejahatan. Ya, jangan sampai kita kemudian meremehkan kejahatan, kemaksiatan meskipun hanya kecil. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan engkau meremehkan keburukan, kemaksiatan sekecil apapun. Ya, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Ya, sebagian orang meremehkan, wah ini kan dosa kecil. Ya, ini kan cuma dosa kecil, ini bukan dosa besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan kau remehkan dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Ya, tidak ada yang sanggup menolong mereka. Pada hari itu semuanya, ya, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Para nabi, mereka hanya mengatakan nafsi, nafsi. Keselamatan, kami minta keselamatan untuk diri kami. Nabi Adam gak bisa bicara, gak berani minta syafaat kepada Allah karena dosanya yang dia lakukan. Padahal Nabi Adam cuma punya satu dosa, memakan buah dari pohon terlarang. Kalau misalnya satu dosa itu menjadikan Nabi Adam, menjadikan Allah murka, marah kepada Nabi Adam, menjadikan Nabi Adam diturunkan ke surga, menyebabkan Nabi Adam tidak bisa bicara di hari kiamat, takut kepada Allah, karena Allah murka di hari itu dengan kemurkaan yang luar biasa. Kalau Nabi Adam begitu keadaannya, bagaimana dengan kita yang setiap hari mungkin maksiat, gibahin orang, mencaci maki orang, menghina orang, merobek kehormatan seorang muslim. Ya, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, dalam menunaikan kewajiban pun banyak kekurangan. Salat pun kadang kita masih mikirin dunia. Zikir pun kadang kita lalai, dari baca Quran masih lalai. Dengan banyaknya kelalaian kita, apakah mungkin besok kita dengan mudah selamat di hari kiamat? Ya.
padahal hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hari itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yauma idzin lillah, semua hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekuasaan yang bisa menolong kita hanya Allah. Oleh karena itu kita dalam beramal soleh jangan sekali-kali mengharapkan pujian dari manusia. Jangan sekali-kali ingin mendapatkan pengakuan dari mereka. Manusia yang kita harapkan pujiannya, yang kita harapkan pengakuannya, mereka tidak bisa tolong kita di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala besok berkata kepada orang-orang munafikin yang salatnya bukan untuk Allah, puasanya bukan untuk Allah. Kata Allah, carilah kepada orang-orang yang dahulu kalian minta pengakuan, cari pengakuan dari mereka, mintalah pahala kepada mereka. Jangan minta ke aku. Dulu kalian salat bukan untukku. Dulu kamu menipuku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian usir orang-orang munafikin. Orang-orang yang ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tidak ada yang bisa menolong kita di hari itu kecuali amal soleh kita. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita di hari itu. Kemudian mereka datang juga ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak sanggup, tidak bisa, karena dulu dia pernah melakukan suatu kebodohan, mintakan ampunan kepada Allah, anaknya yang masih kafir, anaknya yang kafir yang tenggelam. Nabi Nuh mintakan, ya Rabb, inna bani min ahli, sesungguhnya ini anakku, dia keluargaku, ya Rabb, selamatkan dia. Fa inna wa'dakal haq, dan janjimu pasti benar. Maka kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan lagi anakmu wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia tidak pernah beramal saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, wahai Nuh, jangan engkau meminta kepadaku hal-hal yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku mengingatkanmu wahai Nuh, jangan sampai engkau jadi orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh karena dosanya, ya karena dia merasa itu kesalahan, minta ampunan untuk anaknya yang kafir, maka Nabi Nuh tidak berani juga minta syafaat kepada Rabbul Alamin. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah, Khalilur Rahman, di hari itu mengatakan, saya juga tidak berani. Nafsi, nafsi, aku hanya minta keselamatan untuk diriku. Ya, semua para nabi di hari itu hanya mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Ya, mereka hanya minta keselamatan untuk diri mereka karena mereka tidak tahu apakah mereka sendiri bisa selamat atau tidak. Padahal mereka para nabi. Dan tidak mungkin para nabi masuk neraka, tidak mungkin. Semua para nabi pasti di surga. Apalagi kedudukan para nabi adalah kedudukan tertinggi. Ya, tapi para nabi di hari itu nggak ada yang berani. Nabi Ibrahim kemudian menjelaskan, aku pernah berdusta 3 kali. Ya, tolong cari selain aku. Ya, kalau kita selama hidup berapa kali kita berdusta? Ini Nabi Ibrahim 3 kali. Dan itu pun bukan dusta. Ya, kalau dalam Islam disebut dengan tauriyah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan bersama istrinya Sarah, kemudian melewati sebuah kampung. Yang kampung ini ada raja yang zalim. Setiap ada wanita cantik, maka raja ini akan menangkap wanita cantik tadi. Ya, kalau raja ini tahu wanita cantik ini punya suami, maka suaminya akan dibunuh. Kalau wanita cantik ini dia memiliki saudara kandung, maka saudara kandungnya akan diangkat dibiarkan hidup. Ya, dibiarkan hidup. Nah, Nabi Ibrahim ketika melewati kampung tadi, dia berkata kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, sebentar lagi kita akan melewati sebuah kampung yang di situ ada raja yang zalim. Nanti kalau aku ditanya, siapa engkau? Maka aku akan jawab, innaki ukhti, engkau itu saudari perempuanku. Ya, yang dimaksud Nabi Ibrahim ukhti fil Islam, engkau itu saudari perempuanku dalam Islam, maksudnya kita sama-sama beriman. Ya, sebagaimana saya dan kalian semua ini adalah kita ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Meskipun kita bukan terlahir dari rahim yang sama, tapi kita terjalin ukhuwah Islam, persaudaraan di atas Islam. Kita lahir di satu rahim, yaitu rahim Islam. Ya, itu yang dimaksud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bohong. Engkau saudariku dalam Islam karena kita sama-sama beriman kepada Allah. Maka di saat itu Sarah ditangkap, ya, kemudian
sang raja ini tidak bisa apa-apa kepada Sarah sampai akhirnya Sarah dibebaskan, dan kemudian sang raja memberikan hadiah kepada Sarah, yaitu Hajar radhiyallahu anha, sampai kemudian nanti akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah putranya Ismail alaihi mussalatu wassalam. Nabi Ibrahim tidak berbohong di waktu itu, tapi Nabi Ibrahim menganggap itu sebagai suatu kebohongan, maksiat kepada Allah, sehingga dia tidak berani, padahal dia sang kekasih Allah dengan kedudukan yang tinggi. Ya, kemudian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun demikian. Ya, Nabi Musa mengatakan, inni qataltu nafsan, aku dulu pernah bunuh orang, pernah pukul orang sampai meninggal dunia. Saya tidak berani, nafsi. Ya, akhirnya mereka datang, kemudian Nabi Musa mengisyaratkan untuk datang kepada Nabi Isa. Baru Nabi Isa disebutkan oleh Nabi, lam yudhkar lahu dzan. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya, tapi Nabi Isa merasa yang pantas untuk mintakan syafaat kepada Allah adalah Nabi SAW. Maka Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi SAW. Barulah Nabi mengatakan, ana laha. Akulah yang akan mintakan syafaat untuk kalian, akulah yang akan mintakan syafaat. Itu pun Nabi fasajada tahtal arsh, Nabi sujud dulu di bawah arsh. Ya, fa'alhamani bimahamid, kemudian Allah mengilhamkan kepadaku dengan pujian-pujian yang tidak pernah Allah mengilhamkan kepada seorang pun pujian-pujian tersebut. Aku memuji Allah. Dalam riwayat arba'in, 40. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. 40 tahun Nabi sujud di bawah arsy Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Washfa' tushaffa', engkau minta syafaat maka kami akan beri syafaat. Ini keadaan di hari kiamat. Di hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak bisa menolong kita kalau tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'tah, minta kamu akan diberi. Dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada hari itu tidak ada yang bisa menolong seorang pun kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan, wal amru yauma idzin lillah. Semua hari itu ya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke surat berikutnya, juga masih surat Makkiyah, sebagian lagi mengatakan surat Madaniyah, yaitu surat Al-Mutaffifin, yang merupakan surat yang agung, di mana kata para ulama, sungguh menakjubkan Allah Subhanahu wa taala dari surat At-Takwir, kemudian Al-Infitar, kemudian habis itu Allah Subhanahu wa taala habis menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Setelah itu Allah memperinci lagi siapa ya mereka para penghuni neraka, siapa mereka para penghuni surga di dalam surat Al-Mutaffifin. Surat ini para ulama khilaf, di antara mereka khilaf, berbeda pendapat apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Ya, karena takaran dan timbangan, mengurangi takaran dan timbangan ini tidak terjadi kecuali di kota Madinah. Karena di kota Makkah, ya, penduduk kota Makkah itu kebanyakan profesi mereka adalah para pedagang. Ya, mereka berdagang keluar karena mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka dagang keluar. Ya, sedangkan penduduk kota Madinah mereka bercocok tanam. Ya, mereka menjual hasil panen mereka dengan takaran-takaran tadi. Ya, tapi sebagian lagi para ulama mengatakan ini ayat terjadi antara Makkah dan Madinah, yaitu ketika Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah SAW hijrah sampai di Madinah, ya ternyata Rasulullah SAW mendapati beberapa penduduk kota Madinah. Sebagian ulama memperinci yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, karena memang kebiasaan mereka orang-orang Yahudi mengurangi takaran dan timbangan, curang kepada manusia. Tapi sebagian lagi mengatakan ini adalah penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah yang belum tahu, ya mereka mengurangi takaran dan timbangan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan surat Al-Mutaffifin, ya, tentang orang-orang yang curang. Itu sebab turunnya surat Al-Mutaffifin. Kemudian ayyuhal muslimun a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, syariat yang paling peduli, yang paling paham tentang haknya manusia
ya adalah hanya Islam. Kalau misalnya di luar sana ya ada HAM, hak asasi manusia, yang banyak digaungkan oleh orang-orang barat, seolah-olah mereka lah yang paham hak asasi manusia, padahal Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling paham hak-hak mereka. Ya, sebenarnya Islam adalah agama yang paling perhatian dengan hak-haknya manusia. Ya, di antaranya adalah ada 2 surat yang Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan, bahkan memulai surat ini dengan kata wail kepada orang-orang yang merobek-robek kehormatan manusia, yang curang, yang bahkan menyakiti manusia, menipu manusia, curang kepada manusia. Kata Allah, wailun lil mutaffifin, celakalah bagi mereka orang-orang yang curang, yang menipu manusia, mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian ayat yang lain kata Allah, wailun likulli humazatil lumazah, celakalah kepada mereka para pencela dan para pengumpat, orang yang suka mencaci maki orang, mengumpat orang, menghibah orang, celakalah orang-orang seperti ini. Para ulama berbeda tafsir wail. Apakah wail ini neraka? Karena sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, wail ini adalah lembah di neraka Jahannam. Wail, ya, lembah di neraka Jahannam yang dipenuhi dengan berbagai macam hewan yang mengerikan, itulah wail. Kata Allah, waillah bagi mereka yang curang. Allah mengancam. Ya, atau yang kedua adalah wail, artinya adalah kebinasaan, kecelakaan. Ya, dan 2 makna ini ya disepakati oleh para ahli tafsir. Artinya wail, setiap orang yang curang itu akan masuk neraka wail, atau kata para ulama, kecelakaanlah bagi mereka yang curang. Ayyuhal muslimun a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Dosa yang paling mengerikan adalah dosa dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, bahkan iblis di hari kiamat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, iblis di hari kiamat merasa dirinya akan diampuni. Ya, iblis di hari kiamat merasa dosanya akan diampuni oleh Allah. Padahal ini yang menyesatkan, yang merupakan ya rajanya para kesesatan, dan bahkan dia yang menyesatkan seluruh umat manusia. Tapi iblis di hari kiamat merasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita dengan Allah, Allah bisa dengan mudah mengampuni. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, maka ini berat perkaranya. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan, man kana lahu madlamah li akhihi, siapa yang punya kezaliman dengan saudaranya, ya, falyatahallalhul yaum, maka hendaknya dia minta penghalalan sekarang. Qabla an ya'ti yaum la dinar wala dirham, sebelum datang hari enggak ada dinar dirham. Ya, mengerikan kalau urusan kita sama manusia. Kalau urusan sama Allah bisa cepat selesai. Ya, Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha Pengampun. Allah bisa dengan mudah mengampuni hamba-hambanya. Ada hambanya berbuat dosa, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Ini hamba berbuat dosa besar berkali-kali, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hambaku yang selalu berbuat melampaui batas, berbuat dosa besar, la taqnatu mir rahmatillah. Tapi kalau sudah dosa itu kaitannya sama manusia, maka hati-hati. Ya, maka hati-hati. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dosa kepada manusia tentang harta, mengurangi takaran dan timbangan, di mana kejadian ini pernah menimpa kaum Madian yang merupakan kaum Nabi Syuaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kepada penduduk Madian yang merupakan saudara mereka Nabi Syuaib, Nabi Syuaib mengingatkan mereka, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan sekali-kali kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin, aku melihat kalian itu sebenarnya orang-orang kaya, kalian sudah punya duit, kalian bukan orang-orang miskin. Ya, wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit, dan aku takut akan azab yang pedih menimpa kalian. Ya, jadi kaum Nabi Syuaib kebiasaan mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ya, karena inilah kemudian Allah azab dengan halilintar yang membuat jantung mereka copot ya dari tempatnya dan mereka mati bergelimpangan.
fa aqadathumus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka ditimpa dengan guntur halilintar yang membuat jantung mereka lepas, yang membuat mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Azab bagi mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Kata Allah, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang apabila dia membeli, dia minta dipenuhi timbangannya. Kalau dia beli, dia betul-betul minta haknya. Bahkan dia katakan kepada penjual, coba dipastikan betul-betul takarannya. Dia bahkan minta lebih. Ada sebagian yang sudah ditimbangkan oleh sama penjual, dia minta lagi tambah satu. Ada pembeli seperti itu. Kata Allah, wa idza kaluhum, tapi kalau dia jadi penjual atau dia menimbang takaran untuk pembeli, yukhsirun, dia mengurangi takaran dan timbangan. Jadi kalau dia jadi pembeli dia ingin dipenuhi, tapi kalau dia jadi penjual dia mengurangi. Kata Allah, celakalah orang-orang seperti ini. Nah, para ulama menjelaskan setidaknya ada 5 bentuk dalam mengurangi takaran dan timbangan. Yang kata Allah, celakalah orang-orang seperti ini. Yang pertama adalah dalam menilai seseorang. Kita kadang pintar sekali menilai orang, tapi kita tidak pintar menilai diri kita sendiri, tidak pintar introspeksi diri kita sendiri. Yaitu kita menilai orang menyebutkan keburukannya saja. Kita mengatakan orang ini begini, keburukannya begitu banyak dia sebutkan, tapi dia tidak menyebutkan kebaikan. Maka dia orang yang tidak adil. Menyebutkan hanya keburukannya saja tanpa menyebutkan kebaikan. Orang seperti ini, kata para ulama, masuk dalam wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Dia hanya menyebutkan keburukan, tidak menyebutkan kebaikan. Kemudian yang kedua, menuntut tapi tidak mau dituntut. Menuntut tapi tidak mau dituntut. Dia selalu menuntut haknya dari orang. Kamu tidak pernah penuhi hak saya, dia selalu menuntut. Tapi giliran dia untuk memenuhi haknya orang, dia tidak mau. Maka orang seperti ini masuk dalam wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Kemudian yang ketiga, dalam permasalahan keluarga, dia menuntut istrinya agar jadi salihah. Dia menuntut istrinya agar jadi orang yang baik, jadi selalu misalnya selalu mengurus anaknya, selalu dia minta kepada istrinya, tapi dia tidak berusaha jadi suami yang soleh. Kata para ulama, orang ini masuk dalam wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Dia selalu menuntut istrinya untuk salihah, tapi dia tidak mau memperbaiki dirinya. Demikian pula sebaliknya, kalau sang istri menuntut suaminya agar jadi soleh, tapi dia tidak mau memperbaiki dirinya, maka demikianlah keadaannya besok di hari kiamat, celaka mereka. Kemudian yang keempat, antara rakyat dan pemimpin. Rakyat meminta haknya kepada pemimpin, tapi rakyat tidak pernah memperdulikan hak-hak pemimpin. Hanya menuntut saja hak mereka, tidak pernah memperhatikan, memperdulikan hak-hak pemimpin. Maka kata Allah, wailun lil mutaffifin, celakalah mereka. Kemudian yang kelima, adalah pekerja. Pekerja minta dipenuhi upahnya, tidak mau dikurangi gajinya, tidak mau dikurangi upahnya, tapi dia selalu datang terlambat, dia pulang sebelum waktunya. Maka dia berarti di situ ada korupsi waktu, dia mengurangi waktu yang telah ditetapkan, yang telah disepakati, maka dia telah berlaku curang. Kata Allah, wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang seperti ini. Allah mengingatkan mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang mereka ini menyangka sesungguhnya apakah mereka akan dibangkitkan? Tidakkah mereka sadar bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka? Oleh karena itu, ayyuhal muslimun azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara hal yang bisa membantu kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah adalah mengingat hari kebangkitan. Karena orang yang zalim, orang yang banyak maksiat, kalau dia mengingat besok ada hari kebangkitan, akan ada hari pengadilan, persidangan, timbangan, hisab, kalau dia betul-betul sadar, maka dia akan berhenti dari maksiatnya. Besok dia akan mati, besok dia dikubur, dimintai pertanggungjawaban, belum lagi kesulitan-kesulitan lainnya.
Ya, di alam barzakh, belum lagi nanti di hari kiamat. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidak takutkah mereka, orang-orang yang berlaku curang ini, bahwasanya mereka besok akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Liyaumin azim, pada hari yang besar, hari kiamat. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari di mana seluruh manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Semuanya berdiri, enggak ada yang duduk. Ya, berdirinya berapa lama? Kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Hari di mana berdiri 50.000 tahun lamanya. Setiap dari manusia besok akan berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seluruh manusia dan jin dikumpulkan di satu tempat, diadili satu-satu. Kalau kita misalnya antrian ke 100 siang-siang panas, mungkin kita sudah marah-marah kalau kita dapat antrian terakhir. Tapi besok di hari kiamat kita diadili kalau kita tidak tahu antrian keberapa. Belum lagi yang datang menuntut kita berapa orang, kita tidak tahu. Kalau yang menuntut kita 1 juta orang bagaimana? Apalagi kalau pemimpin punya dosa kepada rakyatnya. Rakyatnya misalnya kalau di Indonesia 280 juta orang akan menuntut dia di hari kiamat. Berapa kesulitan yang akan dia dapati? Berapa kesulitan yang akan dia jumpai besok pada hari kiamat? Liyaumin azim, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Semuanya berdiri, dan dia berdiri, enggak ada yang duduk. Semuanya enggak ada yang duduk, semuanya berdiri. Sampai ya ditegakkan seluruh keadilan, ya barulah di saat itu, habis itu ditimbang, baru habis itu surga atau neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50.000 tahun lamanya, alangkah panjangnya hari itu. Maka kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min, hari itu diperingan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, hatta yakuna akhaffu 'alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya. Kata Allah, Allah memperingan sampai seperti seseorang yang sedang sholat, ya sholat wajib, ya seperti seseorang yang menunaikan sholat wajibnya kemudian selesai. Jadi kalau untuk seorang mukmin, ibarat menunaikan sholat mungkin hanya 10-20 menit, 30 menit mungkin paling lama, atau 1 jam, mungkin hanya sebatas itu saja. Kalau orang kafir betul-betul 50.000 tahun, yaumun asir, hari yang betul-betul menyulitkan mereka. Kalau orang mukmin, ya mungkin hanya seperti sholat maktubah, atau dalam riwayat yang lain ma bainad duha wan nahar, hanya sebatas antara waktu duha dengan waktu siang, ya. Atau kalau kata Nabi, itu hanya waktu yang sebentar saja kalau bagi seorang mukmin, hanya setengah hari, ya. Ini bagi seorang mukmin, tapi bagi orang kafir maka besok berdirinya akan menyulitkan, ya, dan juga akan menyusahkan. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.